Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delantika Kurnia Makalika. Ini 2021-04-385. Eh, Berikut saya akan menjelaskan isi dari penelitian saya, dimulai dari bab 1 latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki 62% dari total luas wilayah sebagai kawasan hutan. Kawasan hutan ini merupakan sumber daya alam yang menghasilkan berbagai produk seperti kayu rotan, bambu, dan lain-lain. Melalui proses manufaktur, produk-produk tersebut dapat diubah menjadi furnitur. Furnitur dikenal sebagai salah satu komoditas strategis bagi perekonomian Indonesia karena merupakan produk dengan nilai tambah tinggi dan memiliki daya saing global. Pada tahun 2021, industri furnitur menyumbang 12% dari total nilai ekspor berdasarkan komoditas. Selain itu, furnitur Indonesia memiliki karakteristik unik dari berbagai desain lokal, pola dan jenis material seperti kayu jati, rotan, bambu, dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa furnitur Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan dan perlu meningkatkan daya saing ekspor industri furnitur. Eh, Berikut yang saya analisis untuk penelitian saya mengambil objek dari CV Amarta. Persaingan global telah menempatkan tekanan besar pada perusahaan berbasis ekspor seperti CV Amarta Indotama untuk menetapkan strategi baru dan efektif agar dapat bersaing di pasar dunia. Banyak industri telah berhasil meningkatkan keuntungan organisasi dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan menerapkan strategi kreatif dan keunggulan kompetitif. Layanan mereka yang berkelanjutan dengan menerapkan strategi kreatif pada produk atau layanan mereka. Namun beberapa strategi yang diterapkan oleh perusahaan tidak selalu sukses sesuai harapan. Karena itu, perlunya fokus pada strategi pemasaran ekspor terhadap kinerja ekspor dalam satu industri, memberikan pemahaman yang lebih baik sekaligus penambahan wawasan ke dalam literatur pemasaran internasional. Lanjut, berikut langsung ke rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, yang akan saya bahas adalah bagaimana pengaruh biaya produksi terhadap tingkat penjualan pada CV Amarta, kemudian bagaimana pengaruh tingkat harga produk terhadap tingkat penjualan pada CV Amarta Indotama. Lanjut yang nomor 3, bagaimana pengaruh biaya distribusi terhadap tingkat penjualan pada CV Amarta Indotama. Kemudian bagaimana pengaruh biaya promosi terhadap tingkat penjualan pada CV Amarta Indotama. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh biaya nilai ekspor terhadap tingkat penjualan pada CV Amarta Indotama. Lanjut ke tujuan. Tujuan dari penelitian yaitu menganalisis bagaimana pengaruh biaya, pengaruh tingkat harga, kemudian pengaruh biaya distribusi terhadap tingkat penjualan, kemudian menganalisis bagaimana pengaruh biaya promosi terhadap tingkat penjualan, yang terakhir bagaimana pengaruh biaya nilai ekspor terhadap penjualan CV Amarta Indotama. Lanjut, manfaat. Pada manfaat penelitian ini, saya mengambil dua manfaat yang saya ambil dalam penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoris. Manfaat teoris itu dari manfaat teoris yang saya ambil adalah menambah literatur tentang pengaruh biaya produksi, tingkat harga produk, biaya distribusi, biaya promosi, dan nilai ekspor terhadap tingkat penjualan pada CV Amarta Indotama. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis yang saya ambil
saya ambil ini bertujuan untuk diharapkan untuk dapat memberikan rekomendasi terkait strategi ekspor yang dapat digunakan sebagai evaluasi yang berguna bagi CV Amarta Indotama dan perusahaan sejenis dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Lanjut, langsung ke bab 2. eh, langsung ke bab 2. Berikut eh, penelitian terdahulu yang saya ambil untuk penelitian ini ada dari Muhammad Suban, kemudian penelitian-penelitian yang mengarah pada yang hampir sama dengan penelitian yang saya teliti. Lanjut ke hipotesis. Berdasarkan penelitian ini terdahulu yang terdapat dijabarkan, maka hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini diantara lain sebagai berikut, kemudian kerangka pemikiran untuk eh, mengetahui tingkat penjualan, adapun hal yang harus kita analisis. Pertama, biaya produksi, kedua tingkat harga, ketiga biaya distribusi, keempat biaya promosi, dan terakhir nilai ekspor. Kemudian bab 3, objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu biaya produksi, tingkat harga, biaya distribusi, biaya promosi, dan nilai ekspor di CV Amarta Indotama sebagai variabel independen dan tingkat penjualan di CV Amarta Indotama sebagai variabel dependen. Jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dengan jenis penelitian metode kuantitatif. Data ini diperoleh dalam bentuk angka yang disusun secara runtut atau time series dari tahun 20sembilan belas sampai 2023. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti salinan, laporan dokumen, atau arsip perusahaan di CV Amarta Indotama yang memberikan informasi berbagai data yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian, adapun teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diolah berdasarkan time series dengan skala tahunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara dokumenter, yaitu data tersebut diperoleh dengan mengajukan permintaan salinan laporan, dokumen atau arsip perusahaan yang relevan dengan penelitian. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berikut ada data total nilai penjualan, total biaya produksi, data rata-rata harga produktif, kemudian ada total biaya distribusi, kemudian ada total biaya promosi, dan yang terakhir data total nilai perusahaan ekspor per bulan atau tahun. Kemudian ada definisi operasional variabel penelitian. Saya menggunakan uh, independent variable dan dependent variable. Lanjut aja ke uji kualitas instrumen data. Saya menggunakan uji validitas yang dilakukan dengan mengetahui apakah suatu instrumen dikatakan valid atau tidak valid dengan mengukur variabel penelitian misalnya pada kuesioner. Kemudian ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas mencerminkan sejauh mana keragaman dari kuesioner yang disusun menilai apakah instrumen yang alat yang digunakan dalam kuesioner dapat digunakan berulang kali dan menghasilkan data konsisten atau berubah. Kemudian yang terakhir ada uji asumsi klasik yang berisi uji normalitas, kemudian uji multikolinialitas, uji heterogeneisitas, kemudian metode analisis data.
Pada metode analisis data ini, saya menggunakan rumus SR sama dengan B0 plus B1 proc plus B2 price plus B3 discourse plus B4 promotes plus B5 export, kemudian plus standar error. Keterangan dari rumus saya yaitu SR sebagai tingkat penjualan, B0 konstanta, prod biaya produksi, price tingkat harga produk, discuss biaya produksi, promo biaya produksi, kemudian ekspor biaya produksi, standar error kemudian alat analisis data yang saya gunakan adalah data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diolah menggunakan analisis statistik seperti Microsoft Excel 2010 dan SPSS. eh, Microsoft Excel 2010 digunakan untuk penyusunan data siap olah dan pembuatan tabel dan grafik, sedangkan SPSS digunakan untuk analisis regresi. Sekian presentasi dari metode penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.